Cuman kan sayangnya waktu saya buyback, Mama udah nggak ada. Nggak ada. Jadi 3 tahun setengah saya lunasin. Nah setelah lunas hutang semua, baru saya lanjutkan sidang TA, Pak. Dan saya sudah lupa semua isi kuliahnya. Ya, ini kunjungan balasan sebenarnya, Muhibah. Saya kemarin ke Surabaya, sekarang ini orang hebat dari Surabaya, anak muda ini mengunjungi diriku. Mesti terlambat tadi. Chandra Putra Negara. Terima kasih Pak Helmi. Success Before 30. Itu apa sih? Success Before 30 itu sebetulnya pencapaian saya, Pak. Oh gitu. Jadi waktu saya usia 30 itu saya cetak 1 juta US dollar. Jadi artinya if I can, you can gitu lah. Sebetulnya cuman lebih ke achievement, tapi saya edukasikan ke generasi muda supaya generasi muda itu berani bermimpi lah, kurang lebih begitu. Oke. Jadi ini menjadi sebuah movement. Boleh dikatakan demikian. Saya nggak nyangka kalau ini jadi movement sebesar ini sekarang. Jadi awal itu saya kurang lebih itu kenal dunia sosial media itu tahun 2010. Waktu itu di Facebook dan di Twitter. Oke. Saya lagi mikir ada satu nama. Kalau cuma Chandra Putra Negara, people don't know who I am. Gak seru. Nggak seru. Namanya sih keren, Putra Negara, pemberian orang tua. Yeah. Tapi harus ada satu nama gerakan yang membuat orang, iya deh, gua mau ikut gitu. Oke. Nah, akhirnya saya renung, apa yang cocok ya? Ya ketemulah nama ini. SB30 itu. SB30 singkatannya. Gitu. Singkatannya. Iya. Punya pengikut memang akhirnya. Jadi pengikut di dunia maya dan di dunia nyata. Dua-duanya. Kalau di dunia maya, subscriber kita udah per hari ini udah hampir 3,2 juta. Kalau di dunia nyata 1 juta reseller. 1 juta reseller yang dalam PTKK itu. PTKK Indonesia. Yang 1 juta reseller hampir di semua provinsi di Indonesia. Lebih dari 30. Oh, saat ini provinsinya 34. Kita 50 toko. 50 cabang. 50 cabang. Yes. Di sini Chandra jadi founder. Co-founder. Iya. Foundernya ada dan ada co-founder beberapa orang gitu. Pemilik saham sekaligus. Yes. Dan jadi apa? Komisaris? Nantinya kita setelah TBK rencananya saya naik jadi komut lah kurang lebih begitu. Iya. Rencana TBK 2025 saya dengar ya? Rencananya 2025, didoakan kalau didoakan Pak Helmi semoga lebih cepat 2 tahun. Kok cepat ini banget, lama banget kayak. Iya, soalnya kita preparationnya ya maklum lah. Perusahaannya ini kan perusahaan yang mana dewan direksinya juga generasi old semua. Jadi kan tentu nggak bisa disamakan dengan startup zaman sekarang. Ya, perusahaanku yang baru aja R66 target kita in 3 years. Wis melantai. Semoga. Soalnya kan kita ini kan industrinya agak beda ya. Jadi kita itu lebih mengutamakan kepada para pioneers kita yang masih stay bersama dengan kita more than 20 years. Kita kasih termasuk mereka. Si Dato itu ya? Dato founder. Dato owner juga. Owner. Oke. Shareholder terbesar juga. Majority. Majority dan kita memberikan kesempatan kepada our pioneer itu, maksudnya reseller pioneer yang sudah stay with us 20 tahun untuk bisa memiliki saham. Tapi kasih mereka kesempatan modal dulu lah, untuk kumpulin modal untuk beli. Gitu. Omset setahun? Ya, kita udah kasih mereka kesempatan 2 tahun. Kena pandemi agak mundur. Agak mundur? Iya. Waktu sebelum pandemi berapa omset? Omset berapa ratus miliar? Tahun yang kita cetak rekor tuh tahun 2019. Hampir 600 miliar ya satu tahun ya. Wow. 600 M. Lumayan lah. Ya. Tapi malu lah sekarang, anak-anak muda sekarang gila omsetnya triliunan semua. Ya, tapi kita as a old company kita bisa movement dengan adapt dengan keadaan sekarang ya not bad lah. Berapa perusahaan Chandra punya sekarang? Sekarang saat ini saya ada 7 dan justru sejak gara-gara saya di YouTube saya bisa berkolaborasi dengan 4 perusahaan baru yang rencananya mau unicorn. Iya, salah satunya Tamasya, Tamasya yang Muhammad Asad. Aplikasi ini? Aplikasi emas, jadi beliau toko emas online. Jadi bisa cetak emas dalam bentuk gerak. Asad yang dulu dekat dengan Sandi nih? Yang dari sempat di Qatar di Dubai ya? Ya. Kayaknya dia lulusan Qatar. Ya, Not from Qatar, penulis buku. Not from Qatar, iya. Iya, itu foundernya. Jadi saya sekarang kolaborasi sama beliau. Oke. Jadi saya bantu perusahaan ini untuk menjadi unicorn.
nanti saya bisa bantu. Yeah, why not? Jadi, why not? Why not ya kan? Jadi supaya, dan dia juga masih muda, 33 tahun. Iya. Ini teman anakku satu sekolah dengan si Randy tadi, anakku nomor Iya. 1. Ya, jadi dulu sama-sama di Al-Azhar. Saya pernah ketemu dia, saya pernah endorse bukunya dia. Oh, ya, yes. I know yes. well. Aku ngerti mertuanya. Oh. Mertuanya dirut Balai Pustaka. Makanya ini Pak Helmi senior, anaknya juga hebat. Jadi saya lagi bantu, dan hebat beliau pakai emas antam, cuman dalam waktu kurun 2,5 tahun mampu jual emas 150 kg. Saya acungi jempol. Dan saya masuk, saya pelajari, oke. Ini apa? Aplikasi untuk wisata? Enggak, tabungan emas Indonesia. Jadi emas. Emas online. Jadi kayak emas online. Jadi saldonya itu nanti kita punya emas itu saldonya dalam bentuk gram. Kalau kita nabung di bank kan tabungannya bentuk rupiah. Ini bentuknya gram. Oke. Dan harganya cenderung naik terus ya? Cenderung lumayan. Lumayan. Tidak terlalu kena inflasi kan gitu. Iya. Jari ini. Dan masih ada kolaborasi lagi dengan perusahaan. Jadi saya bikin satu anak usaha baru namanya CPN Partnership, under holding my company CPN Group. CPN Partnership ini yang rencananya kami terbuka dengan siapapun. Kalau mau strategi massal, massive, I'm ready become the influencer, dan maybe saya bisa become shareholder ya suatu hari. Wow. Nah, itu yang sedang saya lakukan. Masih kepegang kan perusahaan sebanyak itu? Bisa lah. Yang penting kita bekerja di kelebihan masing-masing. Jadi kalau direksi, ya direktur keuangan, saya nggak mungkin masuk ke ranah sana. Karena bukan ranahnya. Saya lebih ke promotionnya lah. Saya lebih ke marketingnya. Karena strength saya kan di situ. Sales, marketing itu strength saya di situ. Tinggal tetap Surabaya, tetap Surabaya. Ke Jakarta. Jakarta ini kantor pusat memang di sini. Ke Jakarta PTKK itu. PTKK, kantor pusat. Jadi artinya saya kalau ke Jakarta dulu ya sebelum pandemi ya Pak Helmi, itu saya ke Jakarta itu hanya untuk rapat direksi, rapat komisaris. Direksi di sini? Direksi semua di sini. Kakaknya apa? Direct selling ya? Direct selling, full. Direct selling. Jadi kita punya hampir 100 item produk. Skincare, health food, dan sekarang juga sanitary pads yang produk-produk kita. Terus kita sekarang juga main ke pupuk juga. Mau rencananya jadi kedepannya, ini juga salah satunya. Jadi lumayan lah. Itu artinya kalung kesehatan? Kalung kesehatan, tapi kita co-brandnya Swarovski. Jadi Swarovski kita kualitas kurang lebih sama. Cuma Swarovski kan memang murni kristal, kita juga ada fungsinya. Ya kayak gitulah. Ini salah satu ya apa ya perusahaan pertama saya lah, kurang lebih gitu sebagai co-founder. Dan justru saya banyak membangun perusahaan baru setelah gara-gara di YouTube Pak Helmi. Sama lah Pak Helmi kan juga cerita pengalamannya. Gara-gara YouTube banyak opportunity baru kan. Itu yang saya sebut dengan intangible benefit. Iya. Wah luar biasa. Seminar penuh, buku laku ya. Benar. Dan semuanya. Jadi menurut saya dan opportunity yang menawarkan saya berbagai kesempatan. Betul. Luar biasa. Jadi komisaris, jadi advisor, jadi CEO. Kurang lebih itulah begitu. Makanya teman-teman kalau Anda memang komit gitu ya. Untuk menjadi YouTuber gitu, wah keren banget. Tapi sekarang nggak gampang. Nggak mudah. Nggak mudah sekarang. Nggak mudah. Mencari subscriber 10.000 aja tuh. Persaingan tuh udah apa ya, clutter gitu ya. Sangat ini kayak red ocean sudah. Red Ocean. Sudah masuk Red Ocean sekarang. Saya kan masuknya 7 tahun yang lalu, Pak. Saya baru berapa? 10 bulan. 10 bulan aja tapi udah bisa hampir gold play button, ini istimewa ini. Sakti betul ini Om Helmi ini, luar biasa. Dan kemarin saya Forbes Indonesia menobatkan saya menjadi top 10 apa ya, digital content creator 2020. Oh iya, orang gempar itu. Aku sing paling tua. Wes. Yang lain Atta Halilintar, David Gadgetin, kemudian Just No Limit, kemudian Weird Genius. Waduh. Ada terselip satu anak orang tua gitu loh. Layak lah, kalau Pak Helmi mah layak. Hebat. Tapi jangan ngelihat sekarang, saya mancing betapa hebatnya Chandra. Dan sebelum saya membalik ya, dulu anak iki kiri loh dengan utang yang saya. Bener Pak, saya kiri beneran Pak, bener. Ya, saya ingat betul dia cerita, waduh Mas Helmi, ibuku meninggalkan aku dengan hutang 500 juta karena ditipu orang ya Cari? 500 juta itu tahun 97 Pak. Waduh, sekarang US dollar masih 1.800 Pak. Waduh, iya. Itu kalau sekarang mungkin kali 10 sampai kali 15 Pak. Lah, iya. Mungkin 6 sampai 7 M.
Iya. Anak usia 22 dikasih utang 7M itu kira-kira gimana? Dan Bapak bangkrut? Jadi gini, Mama ditipu partner. Iya. Nah, jadi itu otomatis menguras keuangan keluarga. Jadi keuangan toko Papa juga bermasalah gara-gara itu. Papa itu pemain basket CLS ya? Pemain basket CLS. Tahun berapa sih aktifnya? Sampai? Fotonya masih ada itu Pak Elmi. Iya. Papa itu... Jangan-jangan kenal saya loh ya? Enggak lah, senioran papa saya lah. Papa saya kan kelahiran 45, Pak Elmi. Oh iya, enggak waktu saya siaran. Tapi kok saya kan sering ke Gor Kertajaya dulu CLS kan. Cahaya apa Lestari? Lestari Surabaya. Surabaya. Cuman waktu itu papa sudah pensiun. 40 udah pensiun. Cuman saya yakin pengurus-pengurus CLS kan pasti kenal. Betul, iya. Itu salah satu gedung stadion basket yang keren. Legendaris ya, keren. Legendaris. Di daerah elit Surabaya. Benar. Jadi papa waktu itu ya otomatis terpukul ya, Mama ditipu. Aduh, pokoknya ditipu itu nggak enak lah. Emang Mamamu itu dagang apa kok bisa? Usaha TKW. TKW. Kok iso jadi, ketipu? Penyalur jasa. Gini, Mama saya ini kan asalnya ibu rumah tangga. Oke. Jadi beliau itu anak kan udah gede semua. Namanya ibu rumah tangga, kalau anak udah gede kan cari mainan baru. Nah, iseng. Nggak salah. Yeah. Cuman kan Mama saya itu kan ilmunya cuman ilmu sales. Kalau bangun company ini kan nggak cuma semata-mata sales. Ya, ini perhatikan ya. Ya, jadi company itu ada finance, ada operational, ya, macam-macam. Ada technical ya. Ada technical, pokoknya belajar sama Pak Elmi deh, jago. Nah, Mama saya waktu buat akte aja secara aspek hukum nggak ngerti. Jadi partnernya 51%, Mama saya 49%. Berarti udah minoritas tuh, bukan decision maker. Kan? Tapi partnernya itu ngaku dia itu adalah dalam tanda kutip seorang angkatan darat, dekat sama keluarga cendana. Nah, waktu itu era tahun 90-an kan kental banget ya, era kroni ya. Kan? Nah, istilah KKN kan baru timbul dari era itu. Nah, Mama saya yang polos, ibu rumah tangga, ya kan, tergiur. Wah, keren ini, kita bisa berbisnis dengan dalam tanda kutip orang yang dekat dengan keluarga cendana. Dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Waktu itu ya, Pak Elmi ya. Nah, jadi karena polos-polos aja, jadi akhirnya secara pembuatan akte aja, secara aspek hukum kita udah kalah. Udah kalah secara hukum. Ya. Kedua, yang lucu, penyetoran modal semua duitnya Mama saya. Dan Sana nggak nyetor? Sama sekali. Sang mayoritas nggak nyetor? Nggak nyetor. Dan itulah Mama saya yang kerja, Mama saya yang masuk kantor. Sana cuman taunya datang ke kantor ngambil duit kasbon. Kena enaknya gitu. Ya, maklum, Mama saya polos kan. Nah, saya juga masih mahasiswa. Ya kalau usahanya jalan sih rapopo. Loh, akhirnya jalan, cuman akhirnya sampai di tengah-tengah lucunya kasbonnya udah sampai 400 juta lebih. Kasbon. Nah, itu duit pinjem hutang, duit sama bank. Nah, ya udahlah. Terus ketika jasa tenaga kerja dikirim ke luar negeri belum dibayar kan gitu loh. Nah, Mama saya stres 4 bulan meninggal. Kena sakit yang namanya encephalitis. Ya, itu masuk karena stres. Stres penyebabnya, pemicunya. Tapi papamu juga begitu ya. Jadi tersedot keuangan keluarga dan pasti. Nah, dari situ saya learn gitu loh. Ya kan? Papa masih ada? Papa sekarang masih ada. Papa kena sakit Alzheimer sekarang. 76 tahun. Papa saya ini seusia Indonesia Merdeka, lahir tahun 45. Merdeka Indonesia kan 17 Agustus 45. Papa saya 22 September. Masih ada. Saya siaran basket tuh tahun 93, 94 lah. Benar. Ya. Nginepnya di Elmi, Chan. Iya, benar Pak Elmi. Hotel Elmi, aku hafal semua. Tiap minggu loh ke Surabaya ya. Siaran NBA, terus Kobatama. Zaman itu saya ngefan banget kalau Pak Helmi yang bawain siaran. Tapi waktu itu saya masih SMA. Kamu enggak basket tapi ya? Nah, pertanyaan bagus. Saya cuma dilatih basket. Iya, mamamu kan juga atlet. Atlet apa? Basket juga. Anaknya enggak basket, malah taekwondo gitu. Jadi gini, basket itu kita cuma diajarin sampai SD. Tapi papa kasih kebebasan memilih. Justru anak-anaknya jadi renang semua. Kakak saya nomor 1, nomor atlet timnas nasional. Masih ingat Elvira Rosa Nasution? Iya. Kakakmu siapa? Kakak saya namanya kurang terkenal, tapi kuartet Indonesia 200 berganti itu Elvira Rosa, Maya Reni Awi, Ratna Pradita sama Eli Miniarti. Kakak saya yang Eli Miniarti.
Kakak saya Ely Miniarti. Pernah dengar nama itu? Iya. Itu kakak saya kandung. Ini ya, untuk kuartet ya? Kuartet. 4 kali 100, 4 gaya ganti. 4 kali 100 gaya ganti. Kakak saya yang gaya apa ya, punggung atau apa, saya lupa gitu. Sempat masuk, tapi karena usia 19 udah pensiun, makanya namanya nggak terlalu ngetop, karena usia 19 harus menikah beliau, ya sudah. Jadi karirnya berhenti di situ. Padahal itu golden age ya? Waktu itu masih golden age. Kalau dilanjutkan, wah bisa kayak Nani Suhaji seniornya. Wah, Nani Suhaji mah gila dulu. Ratu renang Asia itu. Sekali SEA Games 11 emas. Yes. Lakinya Cristiano. Belum pernah terpecahkan. Tidak pernah terpecahkan ya. Nggak terpecahkan. Iya. Dan akhirnya, karena kita keluarga perenang, keluarga olahragawan, Papa bilang satu kalimat. Nah, satu yang saya belajar dari olahraga, yaitu yang namanya sportivitas dan integritas. Oke. Dan itu kebawa karakternya sampai sekarang, Pak Helmy. Sampai waktu berbisnis sekarang? Pasti. Dulu kamu milih taekwondo karena waktu kecil dibully? Ya, benar. Jangan ngeliat sekarang. Dulu cungkring. Cungkring lebih kecil dari itu tuh. Jadi saya memang lucu ya, ngertinya cuman berenang. Saya dibully tuh gara-gara sekolah saya itu SMP-nya cowok semua, Pak Helmy. Terus? Badanmu kecil banget, Bang? Paling kecil, Pak Helmy. Saya gedenya belakangan. Saya gedenya SMA. Sekarang kegedean sekarang ini. Iya. Ini udah agak semi obesitas. Ini overdosis gitu. Overdosis. Saya bilang, kenapa kok akhirnya saya dibully? Ya, karena SMP teman saya cowok semua, usia masa-masa peralihan dari anak kecil menuju remaja. Jadi kayaknya cari pelampiasan gitu. Nah, kayaknya lihat muka gue paling gemes gitu. Jadi saya dibully lah. Ya, saya udah pernah cerita di channel lain. Tapi basically waktu saya masuk SMA, cici saya yang satu itu juga atlet PON kan. Nah, temennya itu satu kamar itu atlet taekwondo. Cewek pula. Sabuk hitam, cewek sabuk hitam. Nah, ujung-ujungnya dia jadi pelatih saya gitu. Saya pikir jadi pacar. Kalau cewek tuh penekanannya beda gitu. Waduh. Jadi pelatih? Jadi pelatih, dia ngomong, adikmu cowok ya? Iya. Kok bungkring, kok cungkring gitu loh. Mau nggak gue latih taekwondo? Oh mau, dia dipukul temennya terus di sekolah. Saya ikut pertama kali mah takut gitu. Tapi lama-kelamaan saya dapat sesuatu yang namanya spirit ya. Dan spirit itu, wah awalnya ya namanya anak baru ikut kan, wah gue pengen balas dendam nih, gue tunjukin. Gue siapa yang ngebully gue, wah hajar mereka semua. Sedang. Nah ini cerita seru ini Pak Helmy. Ini saya belum pernah cerita. Saya cerita di tempatnya Pak Helmy. Saya udah latihan mati-matian, beli sansak, beli ini, disupport sama Papa. Disupport. Disupport. Ya udah, anak cowok juga. Nah, lu senangnya taekwondo, nggak usah renang ya, udah nggak usah basket. Ya udah, yuk taekwondo aja. Wah latihan sampai sparring partnernya itu uji tandingnya itu lawannya anak pelatnas yang dilatih pelatih Korea. Ya, kalah tipis saya. Padahal saya nggak dilatih pelatih Korea gitu loh. Tapi cuma nonton Bruce Lee, nonton apa. Jadi otodidak. Wah, niatnya tuh malah balas dendam. Tapi sampai satu tahap saya sadar, Papa saya bilang, kamu kalau kemampuan semakin tinggi, kamu punya ini loh ya, kamu punya killing punch, punya killing kick itu bahaya loh. Nanti kamu bisa ngebunuh orang katanya. Jadi Papa nggak mau anak Papa jadi berandalan gitu. Kamu memang nggak bisa berantem, tapi nggak usah lah. Nah, rupanya ketika kita usia bertambah, sabuk bertambah, malah nggak pernah balas dendam sampai hari ini. Dan lucunya waktu reunian Pak Helmy, waktu reunian ketemu sama teman-teman, kok jadi gue gede sendiri. Dan sama sekali saya nggak pernah singgung gitu, sama sekali. Ya udahlah. Dan nggak pernah balas dendam. Dan saya basicnya nggak suka berantem. Namanya bela diri, jadi saya cuma membela diri sendiri aja. Pernah berantem Pak setelah itu? Berantem di ring aja, di arena. Di ring aja? Di luar enggak? Nggak pernah. Saya kalau lebih cenderung untuk mengalah, jadi lebih ke olahraganya aja. Dan saya ambil filosofinya aja. Pindahkan ke bisnis? Ke bisnis. Itu lebih menguntungkan kan, daripada kita jadi juara MMA gitu. Mama meninggal, Papa bangkrut, jadi tulang punggung keluarga? Pasti. Kamu anak nomor? Saya anak nomor 5, 4 cici cewek semua. Masya Allah. Saya anak nomor 5. Jadi kita orang Tionghoa ya, orang Tionghoa itu anak laki itu pasti harus jadi tulang punggung lah. Gitu. Jadi
kalau cewek katanya diambil orang gitu. Jadi kita ya mau nggak mau. Nah, karena cici saya juga masih kerja, ada yang ke Amerika, ada yang sudah berkeluarga, jadi mereka sibuk dengan kondisi. Saya nggak mungkin ngerepotin mereka. Jadi saya mengambil keputusan itu, mengambil tanggung jawab itu. Ya udah, usia 22, kuliah saya yang sudah 9 semester tinggalin. Bukan saya tinggalin, saya nggak terpaksa ambil cuti. Kamu tuh di Ubaya ya? Ubaya. Ngambil cuti, terus? Saya ngambil cuti, tinggal TA doang loh. Saya bisa nggak selesain. Tapi papa saya selalu bilang, kalau kerja itu ada awal harus ada akhir. Selesaikan apa yang Anda mulai. Jadi saya memutuskan cuti. Cutinya nggak tanggung-tanggung, 4 tahun, 8 semester. Jadi setiap tahun saya bayar aja. Jadi tahun 99 saya berhenti, saya ngerintis company yang pertama. Untuk ngebayar hutang. 3 tahun setengah, semua hutang orang tua saya lunasin. Apa usahamu pertama? Ya itu KK Indonesia. Oh, itu yang pertama justru? Justru. Jadi sebelumnya, jadi awalnya cuman co-founder juga reseller, ya sampai jadi ya, level tertinggi katanya ya? Level tertinggi dan jadi shareholder lah, kurang lebih begitu. Shareholder. Oh, jadi shareholder itu belakangan justru? Belakangan. Ya, di awal kan enggak punya duit untuk invest, kan? Enggak punya, mana bisa. Company juga masih kecil, valuasinya masih kecil lah Pak Ilmi. Tapi ketika kita mulai bangun, terus 3 tahun setengah lunas hutang itu semua. Dan ketika hutang udah lunas, saya udah tenang, papa juga udah tenang, rumah udah saya yang jual, saya beli balik. Rumah kan sempat dijual itu, rumah papa. Tergadai? Enggak juga? Bukan tergadai, dijual ke teman. Ke teman? Ke teman, dan kita ngontrak di rumah kita sendiri. Oh, karena kesulitan uang? Karena kesulitan uang, hanya untuk bayar hutang itu. Dan papa, rumah itu dijual 8 tahun lamanya. Jadi udah dijual, 8 tahun kemudian saya tebus balik. Buyback. Ceritanya tuh kayak gitu. Tapi kita tinggal di rumah kita sendiri dan ngontrak. Seru ya ceritanya ya. Makanya buku saya pertama Badai Pasti Berlalu. Iya bener Pak Elmi. Saya kurang lebih kayak gitu. Jadi memang, ya karena saya nggak mau ngecewain papa. Dan saya bilang, Pak, kita dari kecil digedein di sini. Saya wajib untuk rumah ini, saya percantik, saya bangun ulang, jauh lebih cantik sebelum waktu papa dulu beli rumah ini. Akhirnya rumah itu saya renovasi, saya bangun, dan menjadi kawasan yang termewah saat ini. Nah itu, papa masih tinggal situ? Masih, sama saya. Wow. Begitu kamu buyback, bagaimana perasaan papa mau, Chan? Happy lah. Seneng lah, seneng banget, terharu Pak, terharu, dan papa sekarang bisa tidur dengan tenang lah. Cuman kan sayangnya waktu saya buyback, mama udah nggak ada. Jadi 3 tahun setengah saya lunasin. Nah setelah lunas hutang semua, baru saya lanjutkan sidang TA Pak. Dan saya sudah lupa semua isi kuliahnya. Lupa lah semuanya, kacau itu. Tinggal 4 tahun ya? Iya, akhirnya saya nggak kalah akal Pak. Kita pebisnis kan harus ada jalan Pak. Jadi saya panggil teman-teman saya yang dulu kumlot gitu. Sini. Kamu udah punya job belum? Oh belum. Gua kasih job, lu mau nggak? Gua sekarang punya duit nih, saya bisa bayar mereka. Lu kerjain TA gua. Saya minta maaf sama para dosen dan dekan. Ini Chandra yang nakal ini. Saya bayarin mereka, ketik mereka, pokoknya saya kan itu pakai apa ya? Dulu pakai metode service quality, saya masih ingat. Itu harus pakai statistik, kirim angka 400 orang, udah lalu yang kasih, lu kirim lah, gua kasih lu duit lah. Yang penting kamu kerjain semua. Yang penting taunya terima jadi gitu loh. Ada ghostwriter Pak. TA-nya ada ghostwriter Pak. Oke. Ya, setelah ini terus saya diajarin teman, nanti waktu TA itu kalau kamu diuji sama dosen ngomongnya gini gitu ya. Di coach ya? Di coach. Kacau. Akhirnya saya lulus Pak dengan nilai B Pak, lumayan. Kalau A kebangetan kan. Nemen Pak itu Pak ceritanya Pak. Dan yang unik Pak, yang unik gini. Waktu saya di wisuda itu kan sama 850 wisudawan Pak. Wih, anak-anak muda semua dong ya? Semua anak muda. Nah, kamu paling dhuwur loh. Iya, sudah. Enggak, yang lucu gini, kan zaman dulu kan kalau tamat itu kan hari di wisuda itu kan hari paling berbahagia sekaligus paling galau kan Pak? Kalau mahasiswa kan, gua mau cari kerja di mana setelah ini kan? Lokernya kan di koran Pak. Nah saya nggak pernah buka loker sama sekali, karena setelah saya di wisuda, saya dijemput sama 20 manajer saya Pak, kita pesta pora. Akhirnya direktur kita lulus kan? Kurang lebih ceritanya gitu, dan saya dijemput sama Mercedes-Benz saya sendiri Pak, bukan nyewa loh. Jadi itu membanggakan, tapi sebenarnya di balik itu memalukan sebenarnya. Memalukan banget.
Ada Pak, di buku saya tulis itu. Jadi usia waktu itu 2003, 27 tahun. Masih saya tertua. Dosen kalau baca bajingan. Dan sekarang unik Pak, dosen pembimbing saya jadi dekannya Ubaya loh Pak. Pak Benilianto, bener ya, hebat beliau. Dan dia sekarang kalau sama saya maklum banget gitu. Aduh Pak Helmi kalau cerita ini seru lah, lucu lah, bener. Ini bener, ini kisah bener. Habis PT KK itu kemudian saya ada bisnis pribadi. Ada banyak bisnis pribadi. Saya lihat printing, ada media, ada publishing, ada media, iya. Kemudian ada interior, ada toko ya. Ya, cuman saya lebih ke komisaris saja. Komisaris saja. Jadi saya tidak terlibat di operasional, saya lebih kepada coachnya mereka. Saya ngarahin mereka harus gimana grow dan adaptasi dengan zaman sekarang. Ya, saya juga punya jasa training and consultant dan saya juga partner sama Atta Halilintar. Iya. Jadi toko AHA-nya itu. Toko AHA, ya. Pokoknya ada yang ikuti zaman aja lah Pak. Ya. Terus yang lebih gentol sekarang ya yang partnership. Jadi lebih kepada startup baru yang mau saya coach, yang mau saya bimbing dan mau kolaborasi, kita deal, angkanya cocok, kita kerjakan. Makanya saya jarang terima endorse Pak, karena saya bukan artis. Tapi pernah saya terima endorse satu Pak, obat rambut Pak. Ya udah saya terima Pak. Ya udah nggak apa-apa lah. Dibayar berapa sih waktu itu? Lumayan, 8 juta atau berapa? Ya saya terima aja. Pokoknya saya pakai ya cocok. Karena saya nggak bisa promosi yang sesuatu yang nggak saya pakai Pak. Ini kayak ngebohong Pak. Nggak bisa cuman, oh ini bagus terus terima endorse sana kasih itulah. Kita businessman nggak bisa begitulah. Jadi punya holding. Punya holding. CPN Group. CPN itu Chandra Putra Negara. Chandra Putra Negara atau diplesetkan, tapi nama PT-nya Cipta Persada Nusantara. CPN Media Cipta Persada Nusantara Media gitu. CPN Publishing Cipta Persada Nusantara Publishing gitu Pak. Pokoknya mesti CPN. Harus. CPN ya kebetulan julukan saya kan CPN sejak dulu gitu. Ya kayak Pak Khairul Tanjung ada CT gitu loh. Gitu. Ya. Terinspirasi lah Pak. Oke. Ya kalau Pak CT bisa, kenapa gue enggak gitu. Ya. Siapa orang yang menjadi inspirasi besar Chandra dalam berbisnis? Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi mentor saya pertama jelas founder itu si Dato. Dato yang orang Malaysia itu. Orang Malaysia. Apa Ho? Dato Andrew Ho. Andrew Ho. Iya. Ya. Pak James Kui juga kenal. Pak James Kui pernah kita undang juga ke company kita untuk sebagai sebagai trainer juga. Oh, okay. Pernah di acara besar kita undang Pak James Kui. Dan beliau orang yang menurut saya menunjukkan the way of life yang sangat bagus ya. Jadi bukan cuman dia walk the talk lah orangnya. Betul-betul walk the talk. Jadi saya lihat keluarganya baik. Tinggal di Malaysia? Tinggal di sebenarnya Indonesia Pak. Gara-gara pandemi nggak bisa pulang Pak. Oh sebenarnya dia orang Indonesia? Sebenarnya orang Malaysia, tapi tinggal di Indonesia. Iya. Karena saya potong sebentar. Ilmu direct selling, multi level marketing itu Malaysia itu jauh lebih maju daripada Indonesia ya. Jelas. Banyak sekali multi level marketing dibuat oleh orang-orang Malaysia di sini. Iya, cuman yang nakal juga banyak Pak. Yang nggak beres juga banyak Pak. Saya satu tuh. Saya termasuk orang yang nggak terlalu mau MLM-an. Iya, karena ada saling beda sama MLM loh. Ya memang tahu. Iya, kan kadang-kadang kan orang nggak bisa ngebedain kan? Nggak bisa ngebedain. Ada lagi menganggap itu juga dekat sekali dengan money game, skema Ponzi, gitu-gitu loh. Jadi kadang-kadang MLM tuh saya tahu baik, tapi banyak orang tuh image-nya beda gitu. Iya. Kalau saya udahlah, saya tuh yang jelas-jelas saja lah. Iya. Saya orang sangat apa ya? Iya gitu. Gimana apa? Jadi gini Pak, industri MLM itu kan industri kalau direct selling ya, direct selling itu kan di dunia itu kan World Direct Selling Federation ya. Itu sudah ada sejak tahun 59 kan. Jadi industri ini udah industri tua. Multi level marketing itu kan turunannya. Cara untuk melakukan pemasaran. Jadi pemasaran berjenjang, ada kaki-kaki apa dan sebagainya. Tapi basicnya nomor satu itu produk Pak. Kita dagang kan harus ada barang Pak. Kalau nggak ada barang, apa yang mau dijual gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kita harus ada bentuk barang fisik yang kita jual. Nah, mau kamu strateginya apa? Itu kan cuma cara. Bahkan menurut saya itu filosofi, ada pengembangan diri itu filosofi doang. Tapi basically ya tetap dagang, Pak. Harus ada barang yang diperjualbelikan. Jadi kakak itu direct selling, direct selling, Pak. Bukan multi level marketing. Bukan.
MLM, marketing lewat mulut gitu kan? Enggak, Pak. Jadi direct selling kan juga sama, Pak. Nah, sekarang kan direct selling ini kan berinovasi dan berevolusi terus. Oke. Contoh, kita jual barang di marketplace, Tokopedia. Termasuk direct selling bukan? Termasuk direct selling. Kan pemasaran langsung, Pak. Tidak ada perantara. Tidak ada perantara. Kita mempertemukan supplier dengan customer langsung. Direct sales kan. Kemudian kita online shop. Kita kulak barang, kita jual balik. Direct selling juga kan. Nah, that's it. Dan akhirnya sekarang berkembang dengan reseller, dengan kalau modelnya minim jadi dropshipper. Ya. Nah, itu kan juga termasuk direct selling, Pak. Jadi sekarang lebih berkembang lah. Jadi menurut saya, Pak, yang multi level marketing atau akhirnya jadinya ponzi atau binary atau money game whatever lah itu, mereka nggak jual produk, Pak. Jualan mimpi, Pak, menurut saya, Pak. Jualan ini, nanti lu dapat ini, dapat rewardnya lah. Saya ngomong member get member. Gitu ya. Saya selalu bilang gini. Saya selalu permisalkan dengan Coca-Cola. Coca-Cola itu lebih banyak pemakainya atau lebih banyak penjualnya? Ya usernya lah. Iyalah. Nah, makanya bisnis nomor satu itu customer base, Pak. Basic pelanggan itu nomor satu. Kalau kamu nggak punya pelanggan, nggak punya customer base, don't talk about business. Kamu pelanggan tetapnya lari-lari. Customer tetap nggak punya tetap, pelanggannya baru terus. Nah, ini kan kacau. Nah, multi level marketing itu mungkin lebih ke perekrutan member, Pak. Membernya direkrut yang banyak jumlahnya, tapi nggak pakai barangnya, Pak. Cuman kejar rewardnya. Nah, itu salah menurut saya. Ya sama kayak penjual, masa agen Coca-Cola lebih banyak daripada peminum Coca-Cola gitu loh, Pak. Nah, jadi direct sales itu yang benar adalah, ya agennya harus lebih sedikit, customernya yang banyak. Itu yang benar. Nah, itu yang benar, Pak, konsep direct selling. Nah, kalau soal direct selling dia ngomong, aduh, ya saya nggak tahu lah ya orang MLM itu ngomongnya apa, tapi bagi saya, ya selama barang kita laku, customer banyak, buktinya company kita bisa 22 tahun kok. 22 tahun. Until today, dan still survive. Dan we can still make 600M. Not bad kan? Sangat. Sangat, dan kita target doakan Pak Helmi, 1-2 tahun ini kita mau achieve 1T, 1 tahun sales. Reseller bro, 1 juta orang? 1 juta orang. Active reseller ya is around 20-30% lah. Gila, lebih besar dari agen asuransi manapun ya. Harusnya iya, Pak. Dan apalagi sekarang online, Pak. Dan apalagi sekarang yang menggembirakan, Pak. 4 tahun belakangan we reach generasi Z. Oh ya? Yes. Mereka masuk ke situ? Yes. Dan bukan orang-orang tua ibu-ibu aja, bukan? Itu era 25 tahun lalu, Pak. Ya, kita masih punya itu, Pak. That's why makanya kita mau kasih share kepada pionir kita, kan. Tapi akhirnya, ukuran sebuah organisasi ditentukan dari seberapa banyak salah satunya generasi muda yang involved di dalam organisasi tersebut. Dan 400.000 belakangan, kaum milenial dan generasi Z. Itu berita menggembirakan bagi kita. That's why saya cipta ini juga, salah satu. SB30. Walaupun umur sekarang hampir 50 ya? Saya 45, Pak, tahun ini. Iya, hampir. Enggak setua itu. Aceh Limo ya? Aceh Limo. Ya. Kalau sebelum 50 tahun, apa yang akan di-achieve oleh seorang Chandra? Saya, satu, dalam terdekat pasti TBK, Pak. Ya, itu sudah pasti. Itu mimpi, kan? Mimpi, ya. Tapi kayaknya ini sudah bukan mimpi lagi, pasti jadi kenyataan. Regulasi sekarang dimudahkan, dan memungkinkan dengan market cap kita segitu, itu memungkinkan. Sangat lah. Yang di bawah itu aja bisa. Yes. Terus kedua, jadi kita nggak ada perusahaan direct selling yang belum pernah. We are the first time. We are the first time. Mungkin kalau MLM saya nggak tahu ya. MLM nggak jelas juga, saya nggak tahu. Tapi kalau kami, maybe dengan old company 22 tahun di Indonesia, kita yang pertama. Maybe. Ya saya ralat ya. Jadi bukan, kami tidak pernah bicara bahwa MLM itu pasti tidak baik atau ini. Enggak. Karena banyak MLM yang bagus. Cuman ada juga yang ngaco gitu. Itu yang ngaco itu bukan MLM, pelakunya, Pak. Pelakunya gitu. Pelakunya. Dan itu kita kan resmi di pemerintah, ada APLI dan sebagainya, ada yang membuat asosiasi penjualan langsung. Itu jadi regulasinya memberantas orang-orang yang nggak benar. Jadi makanya masyarakat kita itu nggak bisa ngebedain gitu loh. Mana dagang beneran sama dagang mimpi itu nggak bisa bedain. Akhirnya semua dipukul rata gitu loh, Pak. Padahal barangnya bermanfaat. Karena nilai setitik. Nilai setitik ya. Rusak susu sebelah. Setuju. Kasihan banget belanga itu ya. Ya, jadi intinya saya juga
minta doa dari para senior juga kayak Pak Helmi ini luar biasa. Saya juga seneng Pak, artinya. Dan sekarang terbuka banyak opportunity baru. Dan lucunya banyak yang bisa kita merger loh. Dengan grup company kita bisa kita merger. Anak-anak usaha yang kecil ini, mereka punya ide, mereka punya skill, kemampuan. Tapi sekarang Chandra memang zamannya kolaborasi. Yes. Nggak zaman lagi bisnis dikekep sendiri gitu. Nggak bisa, Pak. Jadi kalau kita berbisnis sendiri, mungkin kita akan berjalan jauh mungkin. Ya. Karena nggak perlu memikirkan siapapun. Tapi ya. Bawanya nggak banyak. Benar, Pak. Ya kan gitu kan, bawanya udah banyak. Benar. Makanya harus rame-rame. Harus rame-rame. Makanya juga Pak, kemarin saya ketemu sama Ustadz Yusuf Manzur juga, ya kan? Beliau dulu juga pay trend ya, sampai sekarang mau TBK juga saya dengar. Nah itu basicnya beliau juga Ustadz pedagang juga itu orang, ya kan? Saya juga banyak belajar dari Ustadz beliau. dengan sense bisnis yang baik. Sense bisnis yang bagus. Ada sense of bisnisnya ya. Sense of bisnis, etika bisnisnya juga bagus. Nah, saya lihat juga, beliau juga termasuk yang anti MLM money game itulah, kurang lebih gitu. Jadi ketika saya sharing, kita banyak chemistry yang sama. Kalau kita, dan orang yang seperti inilah yang artinya bisa membawa dampak positif ya bagi Indonesia, memberikan edukasi kayak Pak Helmi juga, supaya Indonesia ini nggak cuma terkenal. Saya ini kan pernah Pak ke Afrika gitu ya, waktu tahun 2004 kan Aceh baru tsunami itu. Saya naik taksi waktu itu di Afrika Selatan, di Cape Town waktu itu. Where you come from? I came from Indonesia. Oh my God, tsunami gitu. Loh, kok Indonesia, kok tsunami? Terus tahun 2010 waktu bom Marriott itu meledak, saya jalan ke kota mana gitu. Where you come from? Indonesia. Oh my God, teroris gitu. Jadi kok image Indonesia nggak enak banget gitu loh Pak. Nah, saya pengen Pak punya cita-cita Indonesia itu jangan sekere itulah. Jangan separah itulah. Padahal di Indonesia banyak orang-orang hebat kayak Pak Helmi. Yang mana orang Indonesia tuh brilliant, cuman yaitu Pak pemain sepak bolanya itu hebat, talentanya hebat, tapi kalau ketemu pelatih yang tidak kuat, tim ini juga mentok. Jadi kita kekurangan satu figur atau coach yang hebat. Saya setuju. Itu yang membuat yang katanya sampah ini bisa jadi berlian. Setuju saya. Itu sih. Mungkin Indonesia tuh kekurangan coach-coach yang bagus, talentanya luar biasa. Ya, in any field, in anything. Enggak cuma ngomong di sepak bola loh ya. Benar. Kita sepak bola tuh junior itu bisa juara dunia. Nah. begitu senior ngelawan Brunei aja repot. Ya setengah mati ya. Mati gitu. Benar. Timor Leste aja kadang-kadang susah menangnya. Gitu. Nggak masuk akal kan. Begitu juga di dunia bisnis. Dalam dunia bisnis. Jadi saya bergembira. Saya, Mas Wowi, Sandi Uno dengan Gita Wirjawan. Yes. Ya kita punya seminar tetap, kita sharing buka bisa-bisa nih tanggal 12 sampai 14 namanya CEO Mastermind. Wajib ikut itu. Ya. Wah udah penuh ya. Udah penuh ya. Penuh. Ya. Gila. Apalagi kami menambahkan seorang coach baru ya. Bong Chandra bergabung. Mantap. Sahabat saya juga. Ya. Dia motivator Asia terbaik yang termuda ya. Iya. Di zaman itu ya. Lebih muda dari saya dong, jauh. Waktu kamu jadi motivator ya. Iya. Saya sebenarnya kalau dijuluki motivator belakangan aja Pak, karena konten saya konten motivasi. Ya. Sebenarnya enggak Pak, saya enggak pernah buka seminar. Tapi lebih kepada inspirasi ya Chan ya? Yes. Dari perjalanan hidupmu. Iya, lebih. Chan, aku lihat di game-mu sekarang kok main-main gitu sih, sketsa yang mengajarkan tentang drama gitu. Gini Pak. Ada apa ini? Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Helmi. Saya mau tegaskan juga di konten Pak Helmi. Pak Helmi tahu nggak kalau TikTok per bulan Januari kemarin itu nonton dibayar? Pak Helmi belum tahu. Belum. TikTok ini mengerikan, Pak. TikTok ini akan menjadi the next Instagram. Dan bahkan dalam tanda kutip penonton YouTube Indonesia ini selain kena red ocean sesama konten kreator, banyak penontonnya dicuri ke TikTok, Pak. Karena nonton di YouTube sudah bayar, ngabisin kuota, di sini nonton dibayar, Pak. Nah, penontonnya ini betul-betul masih green, masih blue ocean. Iya. Dan banyak penontonnya itu masih generasi alpha bahkan sekarang. Mereka masih usia 4 tahun sampai 12 tahun. Nah, kena pandemi, online naik. Ya. TikTok melihat peluang ini.
kerjasama sama Dana, Pak. Jadi itu dari Dana, saingannya OVO untuk berbayar. Dan saya melihat Indonesia ini kalau cuman kita motivasi gaya kayak kita, Pak Helmi, itu yang suka generasi kita, Pak. Iya. Tapi generasi yang lebih bawah, Pak, habit mereka itu beda lagi. Mereka lebih suka nonton drama, Pak. Nah, kenapa kok kita nggak bikin drama motivasi aja? Oh, itu. Itu salah satu reason. Oh, itu base-nya TikTok tuh ya? Karena TikTok. Saya nontonnya di Instagram. Karena saya upload langsung di 2 platform. TikTok ada. Dan TikTok sana mau cari 1 juta view gampang banget, Pak. Bisa hitungan 1 hari, Pak. Kan bayangan saya tuh TikTok selama ini orang cuma joget-joget, kucing-kucing, anjing-anjing. Nggak seperti itu, Pak. Adu pantatnya siapa yang lebih lihai, nggak begitu. Nah, makanya Pak, saya bilang, saya nggak mungkin masuk jadi kucing-kucing, anjing-anjing, nggak mungkin kan, janganlah kamu. Janganlah. Nggak usah berteman kamu kalau. Nggak usah berteman. Nah, kita nggak ketawa, mereka ketawa, Pak, iya kan? Karena mereka nontonnya anjing-anjing, kucing-kucing. Nah, saya kini suka research, Pak. Apa ini behaviornya? Sama seperti kayak saya research YouTube 7 tahun yang lalu. I know we have this opportunity. So, kita jangan kehilangan wave ini. Tapi kenapa kalau kita nggak membuat satu movement baru, warna baru di TikTok? Dan walaupun TikTok di kita belum bisa dimonetizing ya? Belum. Cina, Pak. Aplikasi Cina pinter, Pak. Komunis beda sama demokrasi. Kalau kita YouTube partnership sana mana ya? Komunis, Pak. Kalau bisa 100% dirampok ke sono. Gitu. Nah, jadi saya melihat ini opportunity. So, saya buat konten sekali, effort sekali, tapi langsung upload 2 platform. Jadi saya mau ngegas, semoga IG-nya bisa 1 juta followers, TikTok mah 1 juta follower gampang, Pak. Udah berapa TikTok? TikTok ini udah centang biru, udah 150.000 sekarang. Dalam waktu? Baru bikin, Pak. Makanya Pak Helmi bikin juga. Berapa video? Tapi jangan sampai aku suruh joget-joget. Nggak bakal, Pak. Pak Helmi pernah lihat saya joget? Enggak lah, Pak. Enggak lah, biar cucu aja yang joget. Saya enggak, Pak. Tapi cucu kita nonton, Pak. Coba kalau cucu kita nonton begitu, tapi rekomendasinya muncul wajah opanya, coba. Waduh, opa gua ada di TikTok nih contohnya. Nah, itu udah calon customer kita. Kita nggak mau kehilangan customer, Pak. Kita sikat semua platform. Nah, saya melihat ini opportunity, dan ketika saya bikin drama singkat 15 detik, 20 detik, engagement-nya tinggi. View tinggi, engagement tinggi. Dan saya pun berencana akan konten YouTube saya akan saya variasi. Tetap ya butuh effort lebih, tapi it's okay. Mungkin di YouTube nggak bisa 15 detik, harus minim 4 menit. Tapi saya yakin Indonesia ini kan market drama dan market entertainment paling besar. Oh iya. Why we cannot make motivation entertainment? Why we cannot make business itu fun? Business itu entertaining. Kita kekurangan ranah situ. Nah, makanya saya ngomong ini, saya juga ngajak coachnya jangan cuman gaya kayak saya ngomong di depan kamera doang, yang nonton kita usia 30 ke atas, 30 ke bawah nggak kejama. Mereka lebih suka anjing-anjing kucing-kucing. Nah, anjing-anjing kucingnya kita bikinin yang menarik, tapi they got the idea. Ada konten. Ada kontennya. Harus ada yang movement, Pak. Harus ada yang menggerak. Saya ini kan termasuk suka memulai sesuatu. Putra negara gitu loh, Pak. Pak Helmi. Putra negara. Repot. Sehingga ada lawan lah. Sehingga ada lawan. Belajar dari Pak Helmi lah. Chandra lagi. Chandra itu artinya bulan. Chandra bulan, betul. Chandra. Aduh. Menjadi penerang, Pak ya. Menjadi penerang bagi generasi kita. Oke. Chan, terima kasih. Makasih, Pak. Sudah memenuhi undangan saya. Sama-sama. Jadi semoga teman-teman semua ya, terutama para millennials, ya anak-anak muda yang banyak sekali mendapatkan inspirasi dari perjuangan hidup, perjalanan hidup, dan kesuksesan, dan juga termasuk hidup yang sangat susah gitu yang pernah dialami oleh penulis dari Badai Pasti Berlalu ini. Ya, ikutin terus channel YouTube Chandra Putra Negara, dan yang sekarang mulai TikTok. Tapi bukan joget loh ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat di episode selanjutnya. Bye-bye.